yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa lah. Mantan bandit apa mantan ustad? Mantan bandit. Oke, no problem. Mantan bandit lebih baik. Oke. Mana lebih bagus? Ustad jadi bandit apa bandit jadi ustad? Bandit jadi ustad. Oke. Ku terima itu. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke. No problem, oke. Setelah Pak Kapolres olah TKP baru ketahuan. Memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung karena nyuri kota impa. Luarnya berduri, tapi enak dalamnya, manis pahit rasanya, lemak dia. Tapi sayangnya tak ada di rumah dinas bupati tadi. Ini masalahnya. Memang nggak ada tadi bang. Kalau ada kan enak ceritanya tadi. Tapi Allah gak mandang penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, maaf. Bilal bin Rabah gak masuk surga Pak Kapolres. Bilal bin Rabah gak masuk surga Pak Bupati. Kenapa? Gemuk, hitam, pendek, rambut ikal. Macam abang itulah, itulah. Ini benar ya? Isra artinya perjalanan. Mi'raj naik. Setiap yang naik Mi'raj. Aku tadi di bawah, sekarang aku naik ke atas. Berarti aku sedang Mi'raj. Karena setiap yang naik itu Mi'raj. Nanti malam kalau ada yang naik bu, jangan lagi kau kaget. Dan kalau kau ditanya pak, ngapain bang? Mi'raj. Karena Mi'raj secara bahasa tuh naik. Betul nggak pak? Jangan lagi nanti ada timbul pertanyaan, ada istilah begini, Ustadz, kata ibu itu. Bukan kau Ustadz, tahu kau. Kenapa ya Ustadz, lakiku itu lebih betah di warung kopi daripada di rumah ya Ustadz. Maaf bu, kau jangan cepat menyalahkan kami kau. Kau introspeksi diri. Kenapa suamimu lebih betah di warung kopi daripada di rumah? Betul nggak pak? Betul nggak pak? Jawab, nggak usah takut kau. Suami sekarang lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kenapa? Mereka ini bu, kalau sudah masuk ke warung kopi, baru masuk aja pelayanannya udah paten. Begitu datang, mau pesan apa pak? Coba, kau nggak usah sok-sok lugu kau. Pemainnya ini semua, alah. Mau pesan apa pak? Kopi. Kopi aja? Apa kopi pakai susu? Pakai susu. Susunya dipisah apa dicampur? Pisah aja. Nanti saya yang nyampurinya. Oke pak, datang kopinya aja. Susunya nanti dicampur sendiri. Coba. Maka jangan salahkan suamimu. Kalau maaf, para suami sekarang lebih betah di warung kopi ketimbang di rumah. Ya Bu Sekda ya, jangan salahkan Pak Sekda lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kadang kita capek kerja, nyampe rumah minta ambilin air putih aja, merepet nih. Luar biasa menghibur.
Mami, ambilkan air putih. Enak kali kau nyuruh-nyuruh aja. Kau pikir nggak capek ngurus rumah 1 harian ini? Hah? Macam mana mau betah suamimu di rumah, Bu? Jangan begitu. Kami di luar ini berjuang mencari nafkah untukmu dan untuk sebuah hati. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu malam, tidak tahu siang. Pergi pagi, pulang petang. Kadang nggak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Ini payah nih, Pak. Maaf, belum tentu dia itu lebih buruk daripada kita, Pak. Maaf, lebih baik daripada kita. Belum tentu dia lebih buruk daripada kita. Belum tentu. Kenapa, Ustadz? Hari ini dia kita lihat orang yang belum baik. Belum kenal Allah. Belum dekat kepada Allah. Belum dekat kepada masjid. Belum dekat kepada majelis ilmu. Tapi tengok. Ketika hidayah Allah itu sampai kepadanya. Bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan, kata Allah. Maka yang Allah lihat itu bukan kita yang sekarang. Hari ini orang nengoki Ustadz Ucai orang baik, kata orang. Kata Allah, kan belum tentu Pak Bupati. Wah, Ustadz Ucai orang alim, kata orang. Kata Allah, belum tentu. Ya maaf, memang benar, Bu. Ini yang ngomong sekarang kan belum tentu lebih baik daripada yang dengar ini kan. Ini kan perkara siapa yang pegang mic aja sekarang ini. Ini yang ngomong belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa lah. Kan dalam hidup ini kita nggak usah sok menilai amal orang lah. Kalau hidayah sudah datang kepadanya, bisa jadi dia jauh lebih baik daripada kita. Mana contohnya? Rabi'ah Adawiyah. Tuh Rabi'atul Adawiyah kenal, Bu? Bu, Rabi'atul Adawiyah kenal? Rabi'atul Adawiyah kenal? Sarolangun. Allahu Akbar. Rabi'atul Adawiyah itu seorang ulama sufi dari kalangan wanita yang terkenal loh. Nah kalau kita baca biografinya Rabi'atul Adawiyah, kelam, Bu. Kelamnya kenapa, Ustadz? Maaf, sebelum jadi ulama sufi yang terkenal, maaf, beliau itu maaf, pelacur yang banyak dipakai sama orang. Ya benar, sampai-sampai Hasan Al-Basri ditolak cintanya sama Rabi'atul Adawiyah ketika hidayah itu sampai kepada dirinya. Apa kata Hasan Al-Basri? Wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa engkau berani menolak aku sedangkan aku adalah seorang ulama besar? Hasan Al-Basri. Wahai Rabi'atul Adawiyah, cintaku sudah mentok sama yang menciptakan aku, Allah. Cinta makhluk gak butuh lagi sama aku, Hasan Al-Basri. Tapi kan kau dulu maaf seorang pelacur. Kalau kutanya kepadamu, wahai Rabi'atul Adawiyah, kata Hasan Al-Basri, sudah berapa banyak laki-laki yang tidur denganmu? Rabi'atul Adawiyah tak bisa menjawab, Bapak Ibu. Cuman diam aja. Kenapa? Saking kan banyaknya. Tapi tengok ketika hidayah itu sampai kepada hatinya. Luar biasa, Pak. Cintanya hanya mentok kepada Allah. Nggak ada kepada yang lain. Bahkan syairnya terkenal. Ilahi las tulil firdaus wala aqwa jahimi. Wahai Tuhan, ku tak salah. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surga, namun tak pula aku sanggup kena. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Duhai Allah,
Andai kata aku beribadah kepadamu hanya untuk mendapatkan surgamu, maka tutup pintu surga itu untukku. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena hanya takut dibakar oleh neraka, maka bakarlah aku dengan api nerakamu. Hebat nggak itu, Pak? Makanya maaf, hidup nggak usah suka nilai amal orang. Bisa jadi hari ini kita nilai dia belum baik, nanti hidayah nyampe kepada dirinya, bisa jadi dia jauh lebih baik. Makanya kan ada istilah, lebih bagus jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Hah? Mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat, Pak. Kenapa dulu jahat sekarang baik? Kalau mantan orang baik dulu baik, sekarang jahat. Kan begitu ya? Mana lebih bagus? Mantan bandit apa mantan ustadz? Mantan bandit apa mantan ustadz? Mantan bandit. Oke, no problem. Mantan bandit lebih baik. Oke. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz? Bandit jadi ustadz. Oke. Uterima itu. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Bandit mati di masjid. Oke. No problem, oke. Setelah Pak Kapolres olah TKP baru ketahuan. Memang Ustadz tuh mati di hotel, tapi mati dalam keadaan bersujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang sekampung karena nyuri kota impa. Enggak, kok kayaknya kau zolim kali kau malam ini sama aku kau. Ya. Maka dalam hidup ini kita nggak boleh suka menilai amal orang ya Pak. Makhluk menilai makhluk nggak pantas. Manusia menilai manusia nggak cocok. Kenapa? Tugas menilai hanya tugas Allah. Jadi Ustadz, kita sebagai makhluk, sebagai manusia, tugas kita apa? Ingat, tugas makhluk bukan saling menilai, tapi tugas makhluk adalah saling mengingatkan. Watawasau bil haqq, mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting kita sudah ingatkan. Perkara yang diingatkan, mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau nurut atau tidak, mau berubah atau tidak, bukan urusan kita. Kenapa? Yang penting tugas kita, tanggung jawab kita sebagai sesama makhluk untuk saling mengingatkan sudah kita tunaikan. Selebihnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup ini ujian. Tolong kalau hidup ini ujian, tolong hati-hati. Jangan suka menilai satu sama lain. Jangan suka menilai kita sama kita. Kenapa? Keadilan nggak akan pernah ada. Yang ada hanya pilih kasih di antara golongan dan kelompok-kelompok tertentu. Betul? Betul? Betul Bu? Bu, jangan suka nilai orang ya. Apalagi nilai orang dari penampilan, nggak boleh. Nggak boleh ya Bu ya. Bu, tadi begitu aku datang masuk, Ibu yakin nggak kalau aku yang dipoto itu? Yakin nggak Ibu? Kalau yakin alhamdulillah. Yang tak yakin yang jemput saya di bandara tadi Pak Bupati. Saya pakai bagasi. Anggota saya nunggu bagasi. Saya keluar aja. Kulewatinya yang jemput itu. Cuman dia nggak kenal sama aku. Biasa aja kok. Tolong amankan kondisikan anggotamu Pak Kabakesra ya. Dilewatinya aja aku, slow aja aku. Nilai orang ini nggak boleh dari penampilan, betul? Penampilan itu nggak nentuin isi. Maaf, mangga itu mulus luarnya Bapak Ibu. Mangga. Mangga itu mulus luarnya, tapi maaf, mulus luarnya kadang-kadang busuk dalamnya. Betul? Mangga itu mulus luarnya, kadang-kadang busuk dalamnya. Berulat dalamnya. Tapi tengok durian itu. Berduri memang luarnya. Tapi tengok lembut dalamnya, manis pahit rasanya, orang suka. Berapa sebiji ini? 30 ribu sebiji, sebesar kepala bayi. Sebesar kepala bayi 30 ribu.
Apalagi sebesar kepalamu. Mahal memang, tapi orang suka, maka orang beli walaupun mahal. Luarnya berduri, tapi enak dalamnya. Manis pahit rasanya, lemak dia. Tapi sayangnya, tak ada di rumah dinas bupati tadi. Ini masalahnya. Memang nggak ada tadi bang. Kalau ada kan enak ceritanya tadi. Maka maaf, penampilan tidak menentukan itu orang baik atau enggak, betul? Wow, itu Ustadz Ucai orang baik itu. Kok tahu kau? Dari jenggotnya nampak. Umpama. Maaf, ini jenggot nggak jadi aturan dia orang baik atau orang jahat, bang. Kalau jenggot jadi tolak ukur dia orang baik, oh maaf. Perkara jenggot, kambing berjenggot. Ustadz ngajak orang berjenggot, oh tidak, aku bilangkan diriku sendiri karena aku pun berjenggot. Makanya orang ini hidup jangan menilai orang dari penampilan, karena Allah pun bukan itu yang kita dipandang Allah. Kalau perkara penampilan orang bisa masuk surga, kupastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Kupastikan Pak Bupati. Kalau memang karena penampilan ya, karena cantiknya, karena gantengnya, kupastikan orang Tanjung Jabung Barat ini tak ada yang masuk surga. Positif itu ah. Kenapa begitu Ustaz? Tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Tapi Allah itu adil. Allah tidak menilai seorang hamba dari penampilannya. Betul? Kalau perkara penampilan, perkara cantik, perkara ganteng, orang masuk surga. Maaf, orang sini nggak ada yang masuk surga. Jadi yang di surga siapa Ustaz? Para artis. Karena cuma mereka yang ganteng Pak Kapolres. Kalau bupati berat lah kan gitu. Ya benar Bang. Yang ganteng, yang cantik itu cuma para artis. Jadi yang di surga cuma para artis. Sarukan, Amir Khan, Aldebaran, aku. Angek kali orang ini ya. Tapi Allah gak mandang penampilan. Kalau masuk surga karena ganteng, karena cantik, maaf. Bilal bin Rabah gak masuk surga Pak Kapolres. Bilal bin Rabah gak masuk surga Pak Bupati. Kenapa? Gemuk, hitam, pendek, rambut ikan, macam abang itulah, ujung dulu bilang itulah. Ini benar ya. Tapi kan Allah gak mandang itu. Allah memandang hati makhluknya. Ini udah mulai masuk kajinya nih. Pelan-pelan aja Pak Bupati ya. Alon-alon asal kalah. Ini pelan-pelan nih. Tapi kan Allah gak mandang fisiknya. Kalau mandang fisik berat Bilal bin Rabah masuk surga. Tapi yang dipandang Allah hati. Betul ya? Mana buktinya? Tengok. Rasul itu sampai heran. Bukan iri ya. Ini harus kita garis bawahi. Rasul gak pernah iri sama siapapun Pak. Rasul terkejut. Kenapa? Kenapa Rasul terkejut? Karena Rasul kaget. Kagetnya kenapa? Bilal bin Rabah masih hidup. Tapi terompanya, sandalnya sudah terdengar sampai ke surga. Masih hidup orangnya Pak. Tapi sandalnya udah terdengar di surga. Pak Kapolres, sepatumu udah ada di surga? Beratlah. Pak Bupati. Sepatu Bapak udah ada dengar di surga? Entah ada, entah enggak. Ya benar. Tuh, sepatu saya yang selalu saya bawa ceramah kemana-mana. Udah ada belum di surga? Enggak. Kok sok tahu kali kau? Apa udah kau tengok rupanya? Beratlah. Nggak ada, belum tentu ada Pak. Tapi Bilal bin Rabah masih hidup orangnya. Masih sudah ada sendalnya di surga. Kenapa? Orangnya biasa saja, tapi hatinya bersih kepada Allah.
Makanya di bulan Rajab ini, maaf Bapak Ibu, kita melaksanakan Isra Mi'raj ini supaya apa? Kita tahu caranya mengenal Allah lewat zikir. Makanya di pangkal ayat surah Al-Isra ayat 1 Allah meletakkan kalimat subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang sekelilingnya kami berkahi, kata Allah. Apa makna berkah itu, Ustaz? Makna berkah itu Bapak Ibu, perlindungan. Berkah itu artinya perlindungan. Ini maaf, kalau malam ini hujan, kira-kira kita yang di bawah teratak nih, kena hujan nggak? Kenapa nggak kena? Karena ada perlindungan, ada teratak. Maka kita jangan heran kenapa Rasulullah itu berangkat Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya. Tidak hancur ruh dan jasadnya, tidak hancur jasadnya, karena Allah yang melindungi. Barokna, itulah perlindungan itu tadi. Semut Medan bisa nggak sampai ke Kuala Tungkal nih? Bisa nggak? Kenapa bisa? Masuk dia ke koperku, kurang kerjaan kali semut ini. Begitu aku ganti baju, keluar dia. Jalan ke dinding, jumpalah sama semut Kuala Tungkal. Di rumah dinas lah sekarang semut Medan itu, Pak. Ketemu sama semut Kuala Tungkal. Dari mana kau, Bang? Dari Medan. Sama siapa kau datang? Mau Ucai. Naik apa? Pesawat. Mana bisa semut naik pesawat? Buktinya aku bisa, kata dia. Kenapa kau bisa nggak terbang? Aku masuk ke kopernya, tertutup dia, nggak keluar aku, kata dia. Sampai aku kemari, setengah mati aku, sesak napas di dalam koper nih, kata. Begitu dibuka, lega rasanya. Keluar aku, jumpa aku sama kau orang Kuala Tungkal. Oh gitu, iya. Ini semut sama semut, Pak. Kenapa bisa nyampe? Dia masuk ke dalam koperku. Koperku telah memberikan perlindungan. Maka jangan heran kalau Rasulullah itu Bapak Ibu tidak rusak jasadnya ketika beliau menembus 7 petalah langit. Kenapa? Allah memberikan perlindungan. Kalau akal manusia nggak akan nyampe kita mengkajinya. Tapi kalau sudah maunya Allah, kun fayakun, apa yang tidak jadi. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Makanya itu. Perjalanan sepertiga malam yang paling singkat waktunya tapi bisa menembus 2 alam. Alam dunia dan alam langit, Bapak Ibu. Sepertiga malam, Isra, perjalanan. Makanya Isra itu artinya perjalanan secara bahasa. Secara bahasa Isra itu perjalanan. Setiap yang jalan Isra lah dia itu. Ibu dari rumah ke pasar. Di sini bilangnya apa? Pasar apa pajak? Pasar. Ibu dari rumah ke pasar. Berarti ibu sedang belanja. Isra. Karena Isra perjalanan. Berarti ibu dari rumah ke pasar sedang Isra. Karena Isra perjalanan. Bapak dari rumah datang ke majelis ilmu ini. Berarti bapak sedang Isra. Betul nggak? Isra artinya perjalanan. Mi'raj naik. Setiap yang naik Mi'raj. Aku tadi di bawah, sekarang aku naik ke atas. Berarti aku sedang Mi'raj. Karena setiap yang naik itu Mi'raj. Nanti malam kalau ada yang naik, Bu, jangan lagi kau kaget. Dan kalau kau ditanya, Pak, ngapain Bang? Mi'raj. Karena Mi'raj secara bahasa tuh naik. Benar ya? Secara istilah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik terus sampai ke Sidratul Muntaha. Lantas apa hubungannya dengan hati, Ustadz? Ada hubungannya dengan hati. Bagaimana mungkin Rasulullah bisa sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah, kalau berangkat dari langit dunia dengan hati yang kotor, penuh dengan kebencian dan penuh dengan penyakit hati, Bapak Ibu.
Makanya Rasulullah sebelum beliau Isra Mi'raj melaksanakan panggilan Allah, melaksanakan undangan Allah untuk menjemput perintah sholat 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam, dibelah dulu dadanya. Siapa yang mengoperasi? 3 dokternya. Pertama Jibril, bagian nengok-nengoknya ini. Yang kedua Mikail. Mikail itu siapa, Ustaz? Malaikat pengatur rezeki. Mikail. Yang ketiga siapa? Israel, bagian eksekusi. Israel itu tukang eksekusi. Ini malam ini malaikat semua turun, termasuk Israel. Hati-hati, yang berdiri-berdiri ini mau dicekekkan. Ini 3 malaikat yang mengoperasi Nabi. Kenapa Ustadz? Jangan sampai yang namanya Muhammad ketemu sama Allah, berangkat jumpa sama Allah, hatinya masih menyimpan penyakit. Dibelah dadanya, dicuci pakai air jam-jam, sudah bersih, dimasukin, ditutup, baru berangkat. Maaf, sekarang pertanyaanku, orang Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apa mungkin membersihkan hati itu dengan belahnya, dibelah dadanya? Mau ibu? Bapak mau? Makanya Allah punya cara. Ini khusus Rasulullah, karena dokternya langsung malaikat, aman. Nah kita nggak mungkin, kan begitu ya. Makanya Allah kasih kita cara. Bagaimana Allah memberikan cara? Isyarat Allah di Quran surah Al-Isra ayat 1, tepat di pangkal surahnya itu, Subhana. Maka maknanya di bulan Rajab ini Bapak Ibu, kita suruh memperbanyak berzikir, memuji nama Allah. Supaya apa? Bersih hati kita dari penyakit hati. Kenapa harus bersih dari penyakit hati? Karena sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah gerbangnya menuju Ramadan. Bagaimana mungkin orang mau Ramadannya sampai? Bagaimana mungkin orang mau ikut puasa, mau ikut ngerjakan terawih, tadarus, mau berubah kelakuannya karena puasa, berat. Kalau maaf, ketika di bulan Ramadan penyakit hatinya masih ada. Maka inilah caranya. Cemana bersihkan hati kita? Dengan zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hatimu akan tenang. Zikir, Bu. Subhanallah walham wala wallah subhan walham wala wallah. Dengan zikir itulah bersih hati kita dari penyakit hati ini, Pak. Kalau sudah bersih hati kita sampai kepada Ramadan, hati yang bersih itulah yang nanti di ujung Ramadan akan mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau dapat ijazah la'allakum tattaqun kalau kita sendiri menghadapi Ramadan masih memiliki penyakit hati kepada sesama di antara kita? Makanya kata salah satu hadis tasawuf, setiap sesuatu itu ada pencucinya. Dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Zikir, ingat kepada Allah. Bu, pendekatan tasawuf sedikit. Ibu kalau baju kotor, ibu cuci kan? Betul? Ibu nyuci baju kotor tuh pakai apa? Ya aku tahu pakai air. Air pun kalau air kopi makin bersih apa makin kotor? Jadi ibu nyuci baju kotor tuh pakai apa? Iya aku tahu air bersih. Alatnya deterjen, sabun, rinso. Ini sekarang pertanyaanku tuh, pakaian yang kotor dicuci pakai deterjen, bersih apa makin kotor? Bersih. Wangi nggak? Kenapa bersih? Kenapa wangi? Pencucinya cocok. Betul. Nah lagi. Nih ibu-ibu yang sini. Piring kotor, gelas kotor, Bu. Ibu nyucinya pakai apa?
sunlight. Nyuci piring kotor, gelas kotor pakai sunlight. Ini pertanyaanku, piring yang kotor bersih nggak? Wangi nggak? Keset nggak? Kenapa keset? Lemaknya hilang, pencucinya cocok. Noda-noda lemak-lemak membandel luntur karena sunlight tuh. Karena sunlight pembasmi lemak. Betul. Makanya Bu, aku pesan ini Bu. Bagi ibu-ibu yang badannya macam speaker aktif. Besar-besar. Yang lemaknya banyak. Kau nggak usah pala sedot-sedot lemak. Nggak usah banyak tingkah kau. Sunlight itu pembasmi lemak Bu. 3 kali sehari kau minum kan sehat kau nanti. Hilang lemakmu. Kalau bercakap bebuih mulutmu. Hilang lemakmu, usahakan lemak nyawa kau pun hilang. Tapi ini bukan perkara lemak, perkara apa? Alat pencuci. Asal yang kotor dibersihkan dengan pencuci yang cocok, maka bersihlah yang kotor itu. Hati kita kotor, jangan dicuci pakai rinso, jangan dicuci pakai sabun, tapi bersihkan hati dengan zikir kepada Allah. Hati yang zikir itu tenang. Hati yang zikir itu tidak akan pernah iri kepada sesama. Hari ini yang membuat kita suka iri sama sesama itu apa? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kata Maulana Rumi Bapak Ibu, yang menyebabkan kita punya penyakit hati itu satu. Apa? Kita ini tak punya kunci kenikmatan hidup. Kalau kita tahu kunci kenikmatan hidup ini, nggak akan ada iri-iri di antara kita. Apa kunci kenikmatan hidup itu Ustadz? Kata Syekh Maulana Rumi, kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Jangan sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi sibuklah mengurus apa yang kau dapat. Selesai. Jelas kau? Jelas? Jelas kau Bu? Jangan sibuk ngurus punya orang. Nanti kita lupa ngurus punya kita. Kita sibuk ngurus punya orang, kita lupa ngurus punya kita, terakhir punya kita diurus orang. Betul ya Pak ya? Kau sibuk ngurus laki orang, lakimu nggak terurus, terakhir lakimu diurus orang. Gitu yang kau salahkan lakimu, padahal kau yang kadang-kadang lupa memberikan pelayanan untuk lakimu. Nggak usah tengok-tengokan kau. Loh betul nggak Pak? Jangan lagi nanti ada timbul pertanyaan, ada istilah begini, Ustadz, kata ibu itu. Bukan kau Ustadz, kau. Kenapa ya Ustadz, lakiku itu lebih betah di warung kopi daripada di rumah ya Ustadz. Maaf Bu, kau jangan cepat menyalahkan kami kau. Kau introspeksi diri. Kenapa suamimu lebih betah di warung kopi daripada di rumah? Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Jawab, nggak usah takut kau. Suami sekarang lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kenapa? Mereka ini Bu, kalau sudah masuk ke warung kopi, baru masuk aja pelayanannya udah paten. Begitu datang, mau pesan apa Pak? Coba, oh, nggak usah sok-sok lugu kau. Pemainnya ini semua lah. Mau pesan apa Pak? Kopi. Kopi aja? Apa kopi pakai susu? Pakai susu. Susunya dipisah apa dicampur? Pisah aja. Nanti saya yang nyampurinya. Oke Pak, datang kopinya aja. Susunya nanti dicampur sendiri. Maka jangan salahkan suamimu. Kalau maaf, para suami sekarang lebih betah di warung kopi ketimbang di rumah. Ya Bu Sekda ya, jangan salahkan Pak Sekda lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Kadang kita capek kerja, nyampe rumah minta ambilin air putih aja merepet nih. Mami ambilkan air putih, enak kali kau nyuruh-nyuruh aja.
Kau pikir nggak capek ngurus rumah 1 harian ini? Hah? Macam mana mau betah suamimu di rumah, Bu? Jangan begitu. Kami di luar ini berjuang mencari nafkah untukmu dan untuk sebuah hati. Tidak tahu panas, tidak tahu hujan, tidak tahu malam, tidak tahu siang. Pergi pagi, pulang petang. Kadang nggak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Ini payah nih, Pak. Rupanya buka cabang kawan. Cocok tak balik-balik kawan tuh ke rumah. Nih. Maaf. Gini Bu ya. Nih suami nih. Jadi suami berat. Berat Bu. Berat kali jadi suami. Sumpah berat. Aku udah berapa hari nggak pulang ke rumah. Berat Bu. Suamimu ini Bu, maaf. Ini harus ku sampaikan. Kalau nggak diginikan Pak, makin merajalela orang ini sama kita. Betul nggak Pak? Perkara berantemlah kau sampai rumah. Yang penting ku sampaikan ini. Suamimu pergi dari rumah untuk mencari nafkah, pergi dalam keadaan hidup, belum tentu kembali dalam keadaan hidup. Itu yang harus kau ingat Bu. Betul nggak Pak? Kan? Dari sini aja udah mulai nampak perpecahan itu kan? Ini positif berantem sampai rumah ini. Ya benar tuh. Benar Bu. Suamimu itu pergi mencari nafkah keluar dari rumah. Maaf, dia pergi dalam keadaan hidup. Belum tentu suamimu kembali dalam keadaan hidup. Itu yang harus kau ingat. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta doa ketika kami keluar dari rumah itu. Supaya kami pergi selamat, pulang pun dalam keadaan selamat. Minta doa. Cemana doanya? Kau cukup kecup tangan kami ketika kami keluar rumah. Selesai kok Pak. Sepele Pak. Tapi itu berarti untuk kita. Betul? Mau pergi Dek. Pergi dulu abang kerja ya Dek ya. Iya Bang. Hati-hati ya Bang. Malah Ustadz dah tua. Ustadz yang tua itulah sedap. Agak-agak bau tanah sih gitu. Ya benar Bu. Ini sepele. Maaf. Sepele. Jarang dibuat orang. Tapi maaf, pahalanya, fadilahnya besar. Kalau kau kecup tanganmu ketika suamimu keluar rumah cari nafkah. Atau ketika engkau keluar rumah karena dapat izin suami. Ingat Bu, keluar rumah karena dapat izin suami. Jangan kau keluar rumah kalau tak dapat izin suami. Kalau enggak kata lakimu, jangan kau coba-coba melawan. Dengar kau. Dengar kau. Jangan suka-sukamu aja. Bagaimana kau mau dapat keberkahan dalam rumah tangga? Bagaimana mau kau rasakan redoknya Allah kalau kau langgar aturan-aturan suamimu selagi aturannya baik? Jangan keluar ya Dek, nanti kalau mau keluar tunggu abang aja. Kau bandal. Pergi juga keluar. Makanya hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang durhaka. Kalau dulu sebelum menikah boleh kita minta restu orang tua. Nah sekarang udah ada tempat redok kita. Nih suamimu. Ya Bu ya, ingat ketika suamimu keluar rumah untuk mencari nafkah atau kau keluar rumah karena dapat izin suami. Kalau tak dapat izin suami, jangan kau coba-coba keluar. Dan ini hanya berlaku untuk yang punya suami. Yang janda diam aja, dengar. Jangan pula yang janda minta izin sama laki orang pula. Ini yang masalah nanti sekarang. Nih. Pergi suamimu keluar rumah cari nafkah. Ibu pamit sama suami mau keluar rumah dapat izin. Kecup tangannya. Pergi ya Bang. Hati-hati ya Bang. Ini pahalanya besar. Sepele tapi besar fadilahnya. Apa? Pahalanya sama seperti engkau mencium Hajar al-Aswad. Batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Berebut orang waktu tawaf nak mencium Hajar al-Aswad tuh. Aku tak berani. Aku kecil, kena pijak, meninggal aku, selesai. Orang berebut nak cium Hajar al-Aswad itu Pak. Ketika mereka tawaf. Ibu tak apalah jauh-jauh. Di rumah ada Hajar al-Aswad tuh. Mana? Ini Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad. Tangan suamimu Hajar al-Aswad. Apalagi hitam warnanya. Makin besar pahalamu. Makin besar pahalamu. Makanya ku hitamkan aja tanganku. Besar pahalaku. Biniku besar pahalanya.
Ustadz kan tahu bercakap aja. Rupanya Ustadz buat. Ku buat. Kemanapun aku nak pergi ceramah. Aku udah menikah Pak. Jangan buat aneh-aneh Bapak ya. Singel. Begitu Pak Bupati, Ustadznya masih single. Wah, meronta-ronta janda di sini tadi. Wih. Aku udah berbini, jangan aneh-aneh Bapak, Pak. Jangan kalian potong-potong video tadi ya. Ini bahaya ini. Ya Allah. Ku buat kok. Umi, ya Pak, aku nak pergi ceramah. Ya Pak, hati-hati. Mi, ya Pak, Hajar al-Aswad. Oh, lari. Bolak-balik. Makanya aku sedia tisu basah, bau ludah dia semua. Makanya maaf. Ya Bu ya, berat jadi suami ini. Ya, jangan cepat kita menyalahkan beliau. Kita yang introspeksi dulu Bu. Ya Bu ya. Nanti kalau dibilangi bandal tuh. Tapi kan Ustadz tergantung suami. Iya kan. Tenang Pak, ku bela kau malam ini, tenang aja. Tapi kan tergantung suami Ustadz. Baik buruknya istri itu kan tergantung suami. Siapa bilang? Aku gak setuju. Gak ada baik buruknya istri tergantung suami. Siapa yang bilang? Kalau baik buruknya seorang istri karena suaminya, tengok. Fir'aun. Fir'aun kenal? Fir'aun ya. Fir'aun tuh kelakuannya lebih-lebih dari iblis, Pak. Maaf. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Didatangi iblis Fir'aun. Apa kata iblis? Paten kau Fir. Fir'aun kan Fir. Paten kau Fir. Kenapa gitu iblis? Fir'aun sama iblis CS Pak. Kenapa iblis? Hebat kau Fir. Aku seiblis-iblisnya aku Fir. Dari apinya aku diciptakan Allah. Dikeluarkan aku dari surga karena membangkang kepada Allah. Tapi aku tak pernah mengaku Tuhan Fir. Kau manusia Fir. Mengaku Tuhan, yang patenanlah kau Fir, kata iblis. Angkat jempol, itulah patennya aku iblis, kata Fir'aun. Maaf, suaminya kelakuannya lebih dari iblis, laknatullah. Tapi punya istri namanya Asiyah, tetap taat kepada Allah. Berarti kan gak tergantung suami Bu. Jelas kau? Jangan cepat menjawab mulutmu itu, jelas. Kalau nggak diginikan payah Pak, nggak terbuka wawasannya. Asik kita aja yang dizoliminya. Dalam hati Pak Bupati cocok ini untuk bahan. Ustadz belum bisa menerima kami Ustadz. Kau belum bisa menerima? Oke, ku kasih contoh lagi. Nuh kenal Nuh. Nuh itu taat kepada Allah, nggak pernah membangkang kepada Allah. Apa perintah Allah, Nuh selalu buat. Tapi punya istri zalim kepada suami, durhaka kepada Allah, nggak open sama perintah Allah. Baik suaminya, tapi macam hantu biniknya. Coba, betul nggak? Berarti baik buruknya seorang istri itu tidak tergantung kepada imamnya, tidak tergantung kepada suaminya Bu. Itu tergantung keegoisan kita masing-masing. Egois kita itulah yang merusak kepatuhan dan ketaatan kita kepada suami kita. Dengar kau? Putus, kalau ini telak Pak, nggak ada cerita. Sekakmat ini. Dah, mau melawan lagi kau? Apa lagi mau kau lawan? Menjawab aja dari tadi. Jijik pula aku. Iya, geram aku nengok. Maka itu. Jangan begitu. Ya Bu ya. Bu. Bersihkan hati. Ya. Jangan melawan sama suami. Ya Bu ya. Bu. Taubatlah. Ini sudah gerbangnya Ramadan, bulan Rajab. Maka orang yang hatinya bersih dia tenang. Orang yang hatinya bersih dari penyakit hati,
dia akan paham dengan pekerjaannya, dia akan paham dengan hidupnya, harus dibawa kemana, untuk siapa, dan hanya karena siapa dia berbuat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.